Saudara ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melaporkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke polisi dalam kasus dugaan skripsi palsu. Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda DIY didampingi sejumlah alumni UGM terkait kasus dugaan skripsi palsu. Selain Joko Widodo, Rismon juga melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, dalam kasus yang sama. Rismon menyebut memiliki sejumlah bukti yang memperkuat dugaan skripsi palsu Jokowi. Pekan lalu, Saudara, Rismon juga melaporkan Jokowi soal penyebaran berita bohong terkait dosen pembimbing skripsi dan akademiknya yang bernama Kasmujo. Menyerupai laporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM ya. Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya, dan Sore ini, Saudara, tim kuasa hukum Jokowi datang ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI di Solo. Kedatangan tim kuasa hukum ke Solo salah satunya untuk membahas rencana pemeriksaan Presiden ke-7 Jokowi dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu oleh Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut Jokowi bersedia untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus ini diajukan ke Polda Metro Jaya setelah kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Selain meminta gelar perkara khusus, sebagai terlapor, Roy Suryo meminta penyidik segera memeriksa Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, di Polda Metro Jaya. Konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya memeriksa salah satu kader PSI, Dian Sandi, yang sempat menjelaskan soal asal-usul foto ijazah Jokowi di akun media sosial miliknya. Ini adalah pemeriksaan Dian Sandi kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kader PSI ini tetap meyakini ijazah Jokowi asli. Tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu besok. Saat ini,
Total ada 4 laporan soal fitnah terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi palsu yang naik ke tahap penyidikan. Sementara 2 laporan lainnya dicabut. Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding. UGM juga telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Roy Suryo mendesak penyidik Polda Metro Jaya segera memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi setelah laporan kasus ijazah palsunya naik ke tahap penyidikan. Penyidik Polda Metro Jaya pun telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Presiden ke-7 Jokowi dalam kasus ini. Apakah pemeriksaan ini membuat polisi bisa mendapat bukti baru untuk menetapkan tersangka di tahap penyidikan kasus dugaan ijazah palsu? Kita bahas bersama penuding ijazah Jokowi. Sudah ada Mas Roy Suryo melalui sambungan Zoom dan juga di studio sudah ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Aswan. Terima kasih Bung Andi sudah hadir bersama kami di Kompas Petang, dan Mas Roy, terima kasih. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ini kenapa Anda secara terang-terangan dengan tegas tetap meminta pemeriksaan Pak Jokowi dilakukan di Polda di Jakarta, bukan di kediamannya di Solo? Begini, harus dia jawab terhadap laporannya. Nggak bisa seenaknya ya, nggak bisa seenaknya kemudian tiba-tiba udah kemarin lapor, lempar batu, sembuhitan, sekarang polisinya suruh wanto. Nggak boleh gitu tanya. Ya, tahu kami coba memperbaiki dulu audio Anda, Mas Roy, karena tidak terdengar cukup jelas di studio. Saya akan ke Bung Andi. Bung Andi, ini kalau bicara soal pemanggilan tanggal 17 Juli, tapi secara fakta empiris Pak Jokowi hadir di tanggal 19. Apa yang bisa dijelaskan oleh Anda? Jadi kan begini ya, kalau menurut dokter kan beliau tidak boleh dulu untuk keluar dari kota Solo, ya. Kalau secara psikologis ya beliau kira-kira ya 80% sudah recovery ya. Berarti kan masih 20% untuk masa. Bisa dong ke Jakarta? Belum bisa, Mbak. Karena ini ada permintaan dari tim dokter beliau ya untuk tidak meninggalkan kota Solo untuk saat ini gitu loh. Kalau dengan menghadiri dia bisa bertemu gitu ya. Tapi bersentuhan itu tidak bisa, Mbak. Ya. Bersentuhan dalam artian? Artinya bersentuhan fisik nih, kita nih. Ya, beliau tidak diperbolehkan untuk bersentuhan fisik itu karena penyakit beliau itu ya. Tapi kan artinya, kalau dalam pemeriksaan tidak perlu bersentuhan fisik, ya, Bung Andi. Benar, tapi kan ini kan kata dokter mengatakan itu ya untuk tetap tinggal di kota Solo yang memang kita harus merujuk hal itu gitu loh. Dan ingat pasal 113 itu kan dimanapun bisa untuk diperiksa gitu loh. Ya. Bisa diperiksa di Solo ya, tim dari ini datang nggak masalah gitu loh. Bukan katakannya harus sama secara hukum di mata hukum itu sama juga. Kalau misalnya Mas Roy juga mau diperiksa dalam keadaan sakit, pasti kan akan didatangi gitu loh. Yang penting bisa berkomunikasi kan begitu. Nah ini kan persoalan yang sebetulnya sudah ada dalam undang-undang yang di pasal 113 KUHP itu gitu loh. Apalagi yang perlu diperdebatkan, yang jelas menurut kuasa hukum beliau kan sudah mengatakan beliau itu kan siap untuk diperiksa gitu loh. Jangan dipaksa harus datang, sedangkan pihak kedokteran mengatakan bahwa beliau itu tidak boleh meninggalkan tempat gitu loh. Harus ada ininya lah, mengikuti dengan aturan yang sudah diberikan itu juga. Mas Roy, Pak Jokowi maunya di Solo, di kediamannya. Ini juga tertuang dalam pasal 113 KUHP ya. Gimana? Nah, persamaan di atas hukum ada masyarakat. Jadi bikin persoalan bikin lagi datang dia dikatakan pikir. Saya belum ngeri Metro kalau Jokowi pikir jauh kan gitu. Kan Egy sudah bikin lahan
Baik, kami akan kembali mencoba memperbaiki audio Anda, Mas Roy, karena memang belum terdengar cukup jelas. Bung Andi, kalau memang pemeriksaan bisa dilakukan di kediamannya, nilai plusnya Pak Jokowi bisa dong tunjukin ijazah aslinya langsung ya, pasti ya, penyidik, kalau diminta, langsung juga dari pihak perwakilan dari pihak terlapor? Begini loh, ini kan masakan terpisah lah, terlapor sama pelapor diperiksa. Ini kan pelapor ya, itu terpisah Mbak. Jadi pelapor itu bisa memberikan kalau diminta. Oke, Pak Jokowi sebelumnya mau asal diminta pengadilan. Iya dong, kan itu harus yang bukan oleh permintaan oleh mereka ini, memang mereka ini siapa gitu loh. Ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan dokumen pribadi. Yang bisa memberikan itu, yang bisa diperlihatkan itu adalah dari aparat hukum, ya, pihak penyidik dan pihak pengadilan. Kalau itu disita, kalau pihak pengadilan mengatakan ini harus disita lah, diberikan gitu atau dipinjamkan gitu loh, untuk sebagai barang bukti, ya kan? Jadi bukan bahwa ini akan mangkir atau menghindar, tidak. Coba ingat waktu masih penyelidikan, kan dia mengatakan Roy Suryo 11 triliun saya akan hadir. Ternyata apa? Kan dia belok ke acaranya Purnawirawan itu, deklarasi dan sebagainya itu, ya kan? Nah ini kan permasalahan juga sebetulnya. Itu udah hak pribadi. Nah sedangkan Pak Jokowi itu berkeinginan untuk datang Jakarta, tapi mengatakan Bapak nggak boleh meninggalkan kota Solo untuk saat ini. Nah, ada permintaan juga dari pihak terlapor bahwa penyidik bisa melakukan sita ijazah. Pak Jokowi berkenan untuk hal itu? Kalau diminta pengadilan, penyidik dalam hal ini kita belum kalau diminta penyidik sebagai barang bukti, pasti beliau akan taat pada hukum. Itu sudah dicatat gitu loh. Bukan bicara 11 triliun, akhirnya belok gitu loh. Oke. Kenyataannya begitu. Kita sudah bisa terhubung dengan Mas Roy Suryo, kita masih tetap mencoba. Nah, Bung Andi, kalau dilihat lagi juga, ini kan dari teman-teman Roy Suryo CS bersikeras untuk mendapatkan atau Pak Jokowi bisa memperlihatkan langsung ke publik ijazah asli beliau. Tunggu di pengadilan, santai-santai aja. Ini kan sudah berjalan, sudah ada 99 saksi ya. Ini kan dari KPU juga semua dipanggil ya kan. Pokoknya ada 99 saksi sedang berjalan Pak. Sampai besok pun masih ada jalan terus ya. Tunggu nanti saatnya dia, Roy CS itu sebagai saksi yang terlapor itu diperiksa gitu kan. Ini kan seperti ada ketakutan dalam diri mereka, ingin buying time Mbak. Ya coba Rismon ke Jogja. Tadinya ijazah, kita fokusnya sekarang dengan skripsi. Pertanyaan saya buat Rismon ini, saya sempat tanyakan, ijazah dia S2, S3 aja di Yamaguchi Daigaku aja dipertanyakan sama kita. Ya kan? Dipertanyakan oleh? Oh jelas, sama kita kan pertanyakan. Ada bukti-buktinya? Karena ada bukti. Kita ada email itu dari Yamaguchi Daigaku. Dengan contoh ini ya. Oke. Ya saya sengaja untuk berbicara begini, jadi ya teman-teman juga pasti ya. Teman-teman yang simpatisan beliau. Ya Pak Jokowi, lo ini kan ibarat maling, teriak maling kayak gitu loh. Apakah kita Mas Roy, mau lakukan begitu kan tidak? Ditanggapi Mas Roy, maling teriak maling disebutnya. Ya begini, nggak ada yang maling-malingan ya. Kita fair aja. Ketika kasus di Bareskrim, ya itu Egy Sujana dari TPUA yang melakukan pelaporan. Jadi ini sama kan, Jokowi juga melakukan pelaporan. Itu sempat Egy Sujana itu sudah benar-benar sakit. Kalau itu benar-benar sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. Dikatakan oleh polisi mangkir, ya tidak datang. Kemudian makanya sempat dikatakan dihentikan. Dan kemudian kami minta waktu itu ya TPUA minta agar digelar yang namanya gelar perkara khusus. Lah ini Jokowi ya itu sehat, segar bugar. Kita doakan Jokowi sehat ya gitu. Supaya bisa melakukan, supaya bisa diperiksa. Nah ada orangnya malah hadir di kongres partai teriak-teriak, bisa teriak-teriak gitu kan berarti sehat dia. Lah kalau sehat datanglah ke Jakarta, jangan kemudian malah di Solo dan polisi yang suruh menghadap ke Solo gitu loh. Ini nggak adil, ini tidak equality before the law ini namanya. Rakyat melihat loh Mbak Cindy, rakyat Indonesia melihat bersama ini ada yang melaporkan, tidak datang, kemudian dikatakan mangkir, itu Egy Sujana. Bung Roy. Jokowi melaporkan tidak datang, polisinya ya Bung Roy ya, saya mau jawab Bung Roy ya. Nggak lucu ini Bung Roy, saya mau jawab untuk misalnya Bung Egy Sujana ya. Kemarin kan memang diantar pakai apa, kursi roda ke Bareskrim. Tiba-tiba dia lari-larian jalan-jalan di London.
melaporkan gitu. Itu aja nggak fair Ya, gitu. kalau itu tanya Ketika dokter. mereka dan ada dua case ya. Kalau Barreskrim itu masalah ijazah ya. Kalau di Polda Metro Jaya itu adalah masalahnya adalah pencemaran nama baik. Ini case yang berbeda. Roy Suryo tidak masuk di case-nya yang di Barreskrim. Roy Suryo masuknya adalah di case-nya yang di Polda Metro Jaya. Kita harus memisahkan itu. Ya. Kalau yang pertama itu Barreskrim, kita lihat saja bagaimana Egy Sujana, Pak Egy Sujana itu melaporkan tapi menghilang. Ya, menghilang ke Malaysia. Padahal gini itu deh, tidak terjadi sebetulnya kalau dia Mas datang. Roy, gimana Anda melihat kesungguhan dari polisi untuk menangani kasus ini? Makanya nggak sungguh-sungguh benar. Polisi masa mau polisi kemudian yang sowan ke Solo gitu. Loh, pasal Kalau dia masih 113 presiden, oke. KUHP Ngakunya kan bukan itu presiden bisa lagi, memungkinkan ngakunya kok. masyarakat biasa. Pasal gitu loh. 113 Kalau KUHP. masyarakat Ditahan biasa dulu ya Bung Andi, datang kita ke dengarkan Polda. penjelasan dari Gitu Mas loh, Roy Suryo. ketika Silakan. polisi yang suruh sowan ke Solo. Gitu loh. Masa polisi suruh sowan ke Solo? Ya kalau dia masyarakat biasa, ngakunya masyarakat biasa, sudah bukan presiden. Ya dia datang ke Polda Metro bawa ijazahnya. Ya selama dia nggak datang ke Polda Metro nggak bawa ijazahnya ya jangan harap masyarakat. Tapi ini klaimnya adalah berdasarkan aturan hukum pasal 113 KUHP yang mempersilahkan ketika ada approval dari dokter terkait dengan masalah kesehatan. Anda menanggapinya gimana? Nyatanya dia bisa teriak-teriak di Kongres, Mbak. Apakah approval dokter? Makanya dokternya siapa tuh harus diperiksa, dokternya independen atau enggak. Ya gitu loh, Bambang surat dokter itu. Jadi kalau masyarakat Indonesia bisa lihat, dia bisa. Jadi Anda tetap mendesak Pak Jokowi tetap diperiksa di Polda Metro Jaya di Jakarta? Harus diperiksa di Polda Metro Jaya bawa ijazah aslinya. Roy Suryo itu bukan sebagai penyidik. Yang menentukan itu adalah penyidik. Ya, Pak Jokowi itu taat hukum. Ya. Kenapa beliau tidak bisa ke Jakarta? Karena memang masa pemulihan 80% itu. Kalau dibilang teriak-teriak begitu ya, itu nggak jauh dari rumah tempatnya juga. Dan itu karena saya ketemu langsung dengan beliau, melihat langsung keadaan beliau. Singkat, dengan alasan kesehatan, Pak Jokowi meminta diperiksa di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Bukankah ini salah satu presiden yang bisa dikatakan menghindari panggilan resmi dengan dalih subjektif? Nah, itu tidak ada untuk bicara menghindari. Nanti semua kalau menghindari itu ya kayak Egy Sujana lari ke Malaysia. Tahan Mas Roy. Ya kan kayak Egy Sujana lari ke Malaysia. Datang dibawa pakai kursi roda, tapi sebentar kemudian lari ke London. Udah sehat seperti dia kala. Beliau kan enggak. Karena memang meminta itu adalah dokter gitu. Tapi approval dokter sudah disetujui oleh penyidik. Sudah disetujui penyidik. Kalau udah ada jawaban. Itu adalah haknya kuasa hukum. Saya tidak sampai sana. Tim kuasa hukum lah yang menentukan itu. Masyarakat Indonesia tertawa, Mbak. Lihat ini, Mbak. Baik, kita nantikan saja Mas Roy, Bung Andi, kita nantikan apakah penyidik akan menyetujui permintaan dari Pak Jokowi untuk diperiksa di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat penyidik dari Polda Metro Jaya bisa menjelaskan hal ini. Di Polda Metro bawa ijazah aslinya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo dan Bung Andi Aswan, Waketum dari Jokowi Mania sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.